studi di lingkungan Universitas Katolik Widya mengucap janji di hadapan Rektor Universitas Katolik Widya Mandira sebagai berikut. Bahwa saya sebagai pejabat struktural program studi di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandira berjanji akan senantiasa pertama, melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dengan berdasarkan pada semangat pelayanan, pengabdian dan cinta kasih, sebagaimana diamanatkan dan diajarkan Yesus Kristus dalam kitab suci. Kedua, menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, serta Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, melaksanakan tugas dengan adil dan jujur, serta menegakkan disiplin Lembaga Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandira. Keempat, menetapkan kepentingan negara, gereja dan lembaga pendidikan Universitas Katolik Widya Mandira di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong saya. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pater Ketua dan anggota pengurus Yapenkat, yang terhormat dan saya kasihi para Wakil Rektor, para dekan dan wakil dekan yang sempat hadir, para ketua dan sekretaris program studi yang lama dan yang baru dilantik, para dosen dan pegawai, para wakil mahasiswa, para undangan yang terkasih. Dengan rasa penuh syukur atas perlindungan Tuhan, kita masih sehat dan bisa mengikuti acara ini. Kita menyaksikan pelantikan 18 pejabat struktural Unira, Kaprodi dan Sekprodi. Dan peristiwa ini sangat penting karena peran strategis para pejabat struktural ini dalam penyelenggaraan universitas, karena baik Undang-Undang Sisdiknas Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi, maupun Statuta Unira menggariskan pentingnya semua jabatan ini dalam penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan kita, khususnya menyambut implementasi Permen 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Hari ini Unira melalui saya sebagai rektor
sebagai representasi lembaga menyerahkan tanggung jawab besar kepada Bapak Ibu sekalian sebagai Kaprodi dan Sekprodi untuk membantu rektor dengan mengkoordinasi di tingkat prodi penyelenggaraan berbagai kegiatan administrasi dan tugas-tugas rutin lainnya. Saya menaruh kepercayaan yang tinggi bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudari dapat melaksanakan tanggung jawab ini dengan baik, karena kompetensi yang telah teruji, mendapat mandat dari rekan-rekan kerja dan pimpinan fakultas. Dan karena itu, Bapak Ibu sekalian, telah diusulkan melalui proses yang terbuka dan demokratis. Hadirin yang saya hormati dan kasih, selama 3 tahun terakhir, saya bersama para wakil rektor, para dekan dan wakil dekan periode 2022-2025 telah melakukan berbagai usaha dan terobosan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu Unbira ini. Ada berbagai kendala, tantangan, kesulitan, tapi kita bisa sampai pada taraf seperti sekarang ini. Semua itu berkat kerjasama dan komitmen semua pihak, sehingga membuahkan hasil yang cukup signifikan. Akreditasi beberapa program studi terus membaik, meningkat skornya, meningkat peringkat akreditasi. Meski ada beberapa prodi yang harus terus kita benahi dengan lebih serius. Animo minat mahasiswa baru yang masuk Unbira terus meningkat dari tahun ke tahun di beberapa prodi. Namun beberapa prodi perlu mendapat perhatian. Perbaikan citra lembaga di mata publik dan pemerintah, meningkatnya daya serap lulusan, hasil penelitian dan publikasi dosen dan mahasiswa terus juga meningkat. Semua itu adalah hasil yang boleh kita banggakan, dan semua itu akan menjadi landasan yang baik bagi kita para pejabat struktural yang baru untuk menyiapkan Unbira menyambut reakreditasi institusi pada tahun 2025 yang akan datang. Tuntutan pengembangan Unbira yang lebih berkualitas terus mendorong kita semua untuk memilih pimpinan dan pejabat struktural yang lebih profesional, lebih kreatif, lebih adaptif dengan berbagai tuntutan baru, baik dari lembaga akreditasi mandiri maupun dari BANPED, khususnya melalui 15 indikator pemantauan otomasi yang harus dipahami betul-betul oleh semua pimpinan, oleh semua dosen, dan bahkan mahasiswa dan pegawai, dan harus direspons dengan baik. Karena ketersediaan sarana prasarana fisik, gedung-gedung yang megah, prasarana IT yang tidak diragukan lagi, kelas-kelas yang mencukupi, aula serbaguna yang bagus, semuanya itu luar biasa, dan tinggal kita memanfaatkannya secara lebih baik dan bertanggung jawab dengan disiplin, komitmen yang lebih tinggi sebagai pimpinan, sebagai dosen, sebagai pegawai, dan juga sebagai mahasiswa. Oleh karena itu, izinkanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan 3 hal. Pertama, bukalah mata